Salam imitasio. Viva Profesores Prodo. Panggil saja saya Prodo Imitasio. Loh, saudara-saudara jangan heran dan takjub. Ini kan dunia sandiwara. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri, yang orangnya pada nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala mendapatkan gelar itu sangatlah sulit, harus bersusah payah, bekerja keras, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, serta dana. Muncullah seseorang dewa penolong yang siap memberikan gelar dari S1, S2, S3, apa saja bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Untuk segala hal yang terkait dengan pembelian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? That's me. Saudara-saudara, kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab tebal yang sengaja saya bersusun bersama tim dari universitasku. Mari kita lihat, ada kitab 1000 gelar, ada masa depan cemerlang bersama Prodo Imitasio, ada seni berpikir negatif, ada kiat-kiat jual beli gelar, dan lain-lain yang jika kita susun dapat membentuk sebuah tempat duduk. Jika saudara-saudara ada yang berkenan membeli, silakan saja langsung ke University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya benar, saya sendiri Prodo Imitasio, rektornya. Saudara-saudara, mungkin masih ada yang bertanya, bagaimana bisa jual beli gelar? Dengan mudah aku jawab, bisa. Kenapa tidak? Perlu aku jelaskan kenapa? Di negeri ini yang pendidikannya berseri-seri, orang-orangnya pada rindu pada gelar. Mari kita lihat sejarah negeri ini bersama-sama. Nah, mari kita lihat ini. Ini pada zaman raja. Mereka memberikan gelar pada siapa saja yang mengikutnya. Mereka pun menjadi terhormat dan bermartabat. Nah, lihat ini saudara-saudara. Ini pada zaman penjajahan. Untuk menggoda para bumi putra biar terasa terhormat, mereka memberikan gelar pada siapa saja yang mempunyai uang. Gelar itu pun terikat. Dan mereka menjadi seperti seseorang bangsawan, seperti Raden. Padahal bukan. Konon dulu, di tanah Sunda ada sebuah ucapan, Raden sebenggol sakancing bedol. Artinya mereka beli gelar dengan harga 1 bedol. Kancingnya penuh dengan emas imitasi. Yang jika ditarik sekali saja, lepas deh. Jadi saudara-saudara, saya merupakan penerus dari tradisi-tradisi tersebut. Manakala saudara-saudara tahu kan, semenjak pendidikan tinggi menjadi sesuatu kebutuhan di negeri ini, banyak perguruan tinggi berdiri. Gelar S1, S2, S3 pun banyak. Bagai mendaki gunung tinggi-tinggi dengan susah payah. Kesempatan itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemalasan. Kenapa kemalasan? Karena orang tuaku kaya. Akhirnya aku menjadi malas.
Nak, bangun nak, sudah siang. Sekolah lagi nak. Aku tidak menjawab. Sebaliknya aku menarik selimutku, menutupi wajahku. Pada saat itu matahari sudah siang dan sangat terang di anak jendela. Ya udahlah nak, ibu panggil kepala sekolah, bilang bahwa kamu sedang sakit. Aku tersenyum di balik selimutku. Akhirnya aku menjadi malas. Tetapi naik kelas ingin dan harus. Kalau tidak aku malu. Maka jadilah uang orang tua kemana-mana, meradang, membabi buta. Dan hasilnya tidak sia-sia, kawan. Akhirnya aku dikatrol dari sekolah dasar, sekolah tingkatan pertama, sekolah tingkatan atas, hingga perguruan tinggi. Aku menjadi seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menghadapi tantangan. Ketika harus bersaing menjadi guru besar dan profesor, aku gagal total. Maka aku mengesampingkan diriku dan bergabung dengan University of Zuzulapan dari Amarakua. Sekumpul orang yang mencari untung lewat jual beli gelar. Karena gelar memang dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Kebetulan saya merupakan salah satu pemilik saham di bisnis gelar ini. Nah, dengan mudah jabatanku sebagai rektor dari cabang University of Zuzulapan dari Amarakua ini semakin menopak terjang, semakin banyak untungku. Orang-orang mereka pada senang membeli gelar. Dari S1, S2, S3 terpampang di depan nama mereka. Bahkan profesor dan honoris causa banyak dan berani bayar tinggi. Bahkan aku sampai sering-sering bernyanyi sambil menghitung untungku. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi naiknya, kiri kanan kulihat banyak pohon gelar. Ini dia saudara-saudara, pohon gelar, lambang dari University of Zuzulapan dari Amarakua. Indah bukan? Demikian saja dari promosiku. Jika saudara-saudara ada yang tertarik, silakan saja mengontak aku di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang saya menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka berdatang bertandang. Untuk hiburan sih tidak apa. Curut suka aku kejar-kejar, lalu pergi. Kecoa suka aku tangkap, lalu ku amati. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata makhluk menjijikan ini memiliki daya hidup yang tinggi jika tidak dimati. Mereka akan terus hidup tanpa mengetahui bahwa waktu telah berlalu. Saya akan menamakannya si kepala baja, yang menyimbolkan aku yang harus bertahan hidup sampai masa penjaraku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Hei, sipir! Kalau kasih koran itu yang baik-baik saja, tidak perlu dilempar. Halaman berapa beritanya, sipir? Diam aja. Dasar sipir. Taunya cuma nyengir. Menteri Pendidikan memberantas para penjual beli gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Oke.
Baru-baru ini Menteri Pendidikan Manabawa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitahukan, pekan lalu telah ditangkap seseorang gembong jual bisnis gelar bernama Layapusi alias Prodo Imitasio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manabawa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, dokter palsu. Kalau di Manabawa ini banyak sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan menurut data University of 78 yang asalnya dari Amarakua, cabangnya dikelola Layapusi alias Prodo Imitasio itu telah menghasilkan 50 orang doktor, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka sudah menjadi orang penting di Manabawa ini. Mereka sudah menjadi orang penting di Manabawa ini. Saudara-saudara tahu, selama gelar masih dibutuh, ia akan tetap diburu. Bahkan jika aku di sini, aku banyak tangan kanan yang dengan berani dan gigih melanjutkan bisnis jual beli gelarku dengan sembunyi dan penuh kamuflase tinggi. Bahkan aku sendiri telah belajar dari si kepala baja bahwa selama masih ada orang yang membutuhkan gelar tanpa harus melakukan hal yang kerja keras, selama mereka mempunyai uang, bisnisku tak akan pernah mati. Di negeri ini aneh. Para pelacur, mereka dirazia malam-malam ditangkap. Para hidung belang dibiarkan begitu saja jalan. Sama dengan bisnis jual beli gelar ini. Kami penjual ini ditangkap, diancam, dipidana. Para penjual, para pembeli, mereka dibiarkan begitu saja. Bahkan banyak dari mereka menjadi orang penting. Seharusnya yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Woi, sipir gila! Sudah aku bilang, aku lagi tidak mau mandi. Kenapa kamu siram? Saudara lihat kan? Basah deh. Maaf saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manabawa, bukan di Indonesia. Terima kasih.